Mari anak-anak muda kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Gak ada kesulitan atau masalah dalam kehidupan kita yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Satu pengharapan bagi kita karena kita punya Allah yang lebih dari cukup. Kasih-Nya, anugerah-Nya cukup teman-teman buat kita bisa melalui hari-hari ke depan. When our mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets
kasih dan anugerah-Mu Tuhan lebih dari cukup buat kehidupan kami. Kami gak akan takut Tuhan untuk melangkah ke hari-hari depan, karena kami percaya kami punya Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan selanjutnya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau aja yang tolong jamah Tuhan setiap hati kami, biar setiap firman yang kami dengar hari ini boleh terus mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar kalian baik-baik saja, yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun kalian sedang mendengarkan khotbah ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Raymond, saya dari Jemaat Rehoboth Kana, dan pada kesempatan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang udah Tuhan kasih, untuk setiap kesempatan yang udah Tuhan berikan. Kami masih bisa ada Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, dan kami juga Tuhan sudah menerima janji-janji Tuhan, dan sebentar kami mau belajar Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi peneguhan, dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, hari ini saya mau belajar memberikan ajaran tentang bagaimana sih menjadi seorang influencer. Ya, nah teman-teman, influencer yang mau saya ajarkan ini bukanlah seperti influencer yang teman-teman bayangkan, tetapi bagaimana kita menjadi influencernya Tuhan di tengah dunia ini, ya. Nah, teman-teman, manusia diciptakan menurut tujuannya masing-masing. Tuhan menciptakan saya ada tujuannya, Tuhan menciptakan teman-teman ada tujuannya. Kita semua diciptakan Tuhan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita teman-teman. Pada waktu saya masih kecil, ketika saya masih SMP atau SD, saya kadang sirik sama teman-teman seusia saya. Kadang-kadang dia mempunyai harta yang melimpah, mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik, dan saya kadang sirik di situ teman-teman. Karena saya belum mengerti apa arti tujuan dan hidup saya di dalam dunia ini. Nah, setelah saya belajar banyak tentang firman Tuhan, saya mengerti bahwa ternyata Tuhan menentukan kita ada di tempat ini sesuai dengan tujuannya. Yuk kita buka di Mazmur 139 ayat ke-16. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16, saya bacakan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah teman-teman, sebelum kita dilahirkan, mata Tuhan melihat kita bagaimana Tuhan membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia mau, apa yang Dia kerjakan. Nah teman-teman, dalam Yeremia 1 ayat 4-5, di situ disebutkan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Ada rencana Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan teman-teman. Dalam satu grand plan-nya Tuhan gitu ya. Dan makanya kita hari ini mau belajar bagaimana sih kita menjadi influencer-nya Tuhan. Bagaimana kita dapat memberkati banyak orang. Nah, terus apa sih? Gimana sih kita caranya supaya kita tahu tentang tujuan hidup kita. Yang penting adalah kita harus mengasihi Tuhan yang terutama. Yang kedua adalah kita mengerti bahwa kita itu punya tujuan dalam hidup ini.
dan mau melangkah maju. Dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi teman-teman, poin pertama yang saya mau kasih tahu sama teman-teman adalah kita hidup mempunyai tujuannya masing-masing. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang bingung, apa saya dilahirkan, untuk apa saya dilahirkan di dunia ini, nah kita sebentar mau belajar lebih dalam lagi. Untuk apa sih kita ada di dalam dunia ini? Yang poin yang pertama, tadi saya udah jelaskan bahwa kita mempunyai tujuannya masing-masing. Nah, poin kedua ini adalah teman-teman, bagaimana kita bisa tahu tentang tujuan hidup kita harus cari banyak referensi. Yang pertama, referensi tentang tujuan hidup kita adalah lewat Alkitab. Nah, teman-teman percaya nggak bahwa ketika kita membuat suatu barang, ketika suatu pabrik membuat suatu barang, mereka selalu menyertakan yang namanya manual book. Manual book ini fungsinya untuk mengetahui apa saja sih alat ini bekerja, atau seperti apa alat ini bekerja, bagaimana sistem operasinya, bagaimana cara pengerjaannya. Nah, dalam kehidupan Tuhan udah kasih kita yang namanya manual book, yaitu Alkitab ini sendiri, teman-teman. Nah, jadi referensi pertama untuk kita tahu untuk tujuan hidup kita adalah kita harus membaca manual booknya kita. Di mana? Di Alkitab, teman-teman. Ya, jadi mencari referensi tujuan hidup kita lewat Alkitab dan source lainnya gitu ya. Sekarang banyak sekali media yang bisa kita tonton di YouTube, ada podcast di banyak di microblog, di web segala macam kita bisa lihat bagaimana orang-orang belajar sharing tentang firman Tuhan. Nah, Alkitab adalah manual booknya kita, teman-teman. Jadi terus pelajari Alkitab ini supaya kita tahu untuk apa kita diciptakan. Nah, dalam Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 119 ayat 105, di sini dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu adalah pelitanya kita, teman-teman. Kalau sekarang bahasa sehari-harinya mungkin adalah firman ini adalah GPS-nya kita. Jadi ketika kita mau berlari, kita mau berjalan ke suatu tujuan, kita harus tahu kemana arahnya itu. Dan firman Tuhan ini adalah GPS-nya kita. Dan kita harus membiasakan diri belajar tentang firman Tuhan agar kita tahu kemana kita akan melangkah dan mau kemana kita melangkah. Nah, banyak contoh teman-teman di Alkitab bagaimana setiap orang memenuhi panggilan Tuhan. Contoh yang pertama adalah Saul. Teman-teman tahu siapa itu Saul? Ya, Saul adalah raja pertama yang diangkat untuk memimpin Israel gitu ya. Nah, pada saat itu Saul sedang disuruh bapaknya mencari keledai yang lepas. Dan Saul mencarinya dengan bersungguh-sungguh. Dan sampai akhirnya Saul bertemu dengan Samuel. Dan Samuel memberitakan bahwa Saul akan menjadi raja atas orang Israel. Nah, jadi begitu kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kita tahu bahwa Tuhan sedang menuntun kita ke arah tujuannya. Contoh yang kedua adalah Esther. Teman-teman tahu itu siapa Esther? Ya, Esther adalah salah seorang perempuan yang mengikuti kontes kecantikan pada saat itu zamannya oleh kerajaan gitu ya. Jadi Esther mengikuti kontes kecantikan sehingga pada suatu ketika Esther dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya sendiri. Nah, ini adalah tujuannya Tuhan yang kadang unik, kita nggak pernah tahu. Nah, contoh yang terakhir adalah Yusuf. Teman-teman, Yusuf ini salah satu idola saya gitu ya, menjadi salah satu idola saya karena dia adalah orang yang mungkin paling luar biasa bagaimana ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, ketika dia dijual, ketika dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, dan pada akhirnya Yusuf menjadi orang kepentingan di sana, menjadi tangan kanannya Firaun. Nah, banyak contoh-contoh sekali di Alkitab bagaimana hamba-hambanya memenuhi panggilan Tuhan. Karena ketika kita mau mulai berjalan, kita mau berusaha, dan kita mau mengerjakan semuanya, Tuhan akan tuntun kita
lewat firman-Nya. Nah, itu poin yang kedua, teman-teman. Nah, sekarang saya mau bahas poin yang ketiga tentang influencer. Ya, jadi kita mulai masuk ke temanya tentang influencer. Yuk kita buka di Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, teman-teman, ini ayat sangat menarik sekali bagi saya gitu ya. Kenapa sih kita harus diutus menjadi domba di tengah serigala? Nah, kenapa sih kita harus diutus menjadi domba di tengah serigala? Itu aneh sekali, teman-teman. Karena bagi saya domba itu adalah makanannya serigala. Tetapi di sini Alkitab berkata bahwa lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Nah, tapi ada bagian keduanya, sebab itu kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari, teman-teman. Jadi ada kata cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini saya pikir Alkitab tidak ada kesalahan dalam penulisan. Kenapa sih harus cerdik dulu seperti ular, baru tulus seperti merpati? Karena kalau kita tulus seperti merpati dulu, kita bakal habis dimakan oleh serigala. Makanya di sini Alkitab berkata kita harus cerdik dulu seperti ular. Cerdik itu tidak berdosa, teman-teman. Cerdik itu berbeda dengan licik. Cerdik itu kita pintar mengatur situasi. Kenapa di sini firman Tuhan menganalogikan cerdik itu seperti ular? Karena ular adalah hewan yang cerdik. Kalau kalian tahu, ular adalah binatang, satu-satunya binatang yang tidak mempunyai kaki gitu ya. Tapi dia bisa melawan musuh, dia bisa memangsa musuhnya dengan baik. Dan ular itu cerdik, teman-teman. Bahkan saya kemarin nonton bahwa ular kobra itu adalah ular yang paling cerdik. Karena dia bisa mengeluarkan bisanya ataupun tidak sesuai dengan yang dia mau gitu ya. Dan firman Tuhan berkata kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena itu kita harus cerdik, teman-teman, di tengah dunia ini. Jadi Tuhan ini mengutus kita untuk kita keluar dari zona kita. Kalau kita masih ada di tempat kita yang sekarang, ya di pelayanan kita, bagi saya kita kayak seperti domba diutus ke kawanan domba. Bukan domba diutus ke kawanan serigala. Jadi kita harus keluar. Untuk menjadi seorang influencer, kita harus out of the box kita gitu, teman-teman. Kita harus keluar ke dunia luar gitu ya. Karena makanya di sini kita berkata kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, bagaimana sih kita caranya untuk menjadi influencer gitu ya di tengah-tengah kondisi yang mungkin sekarang banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang kita alami gitu ya di luar sana gitu ya. Nah, saya tulis beberapa catatan. Yang pertama adalah kita harus mengeluarkan, kita harus menyebarkan energi positif, teman-teman. Dimanapun kita berada, baik itu kita di sekolah, di pekerjaan, di pergaulan, dan di pelayanan. Kita tahu, teman-teman, bahwa influencer mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sekarang di era digital. Bahkan sekarang media promosi yang terbaik untuk kita menjalankan bisnis digital kita melalui lewat influencer. Bagaimana ketika memasarkan produk dengan menggunakan influencer itu lebih tepat sasaran dan produk makin lebih bagus untuk dijual. Nah, kita harus dapat menjadi influencer-influencernya Tuhan, teman-teman. Jadi di mana itu? Di sekolah, di pekerjaan, di pergaulan dan pelayanan. Nah, di sini saya ada catatan bahwa siapa yang mempengaruhi hidup Anda itu adalah siapa yang memimpin hidup Anda. Suatu kali saya pernah melihat seorang influencer, teman-temannya, dia sedang menjual tas. Padahal saya sendiri juga bisa gitu bikin tas, teman-teman. Tapi dia menjual tas dan memasarkannya dengan baik. Tanpa sadar saya membeli tas itu gitu ya. Padahal saya nggak butuh-butuh banget tasnya gitu ya. Nah, influencer ini adalah siapa yang mempengaruhi hidup Anda. Dan itu menjadi memimpin pola pikir kita. Nah, kita harus menjadi seperti itu, teman-teman. Nah, pengaruh tidak ditentukan oleh kedekatan orang secara fisik. Apalagi sekarang, teman-teman, kita tidak boleh
berdekatan secara fisik, ada jaga jarak dan sebagainya. Tetapi ketika pikiran dan hati kita diizinkan untuk dipengaruhi, maka kita dapat terpengaruh gitu ya teman-teman. Jadi menjadi influencer ini adalah mempengaruhi pikiran dan hati. Nah, lalu bagaimana sih kita untuk menjadi influencer teman-teman? Padahal aku sekolah, aku masih baru masuk kerja, atau aku baru naik ke SMA mungkin ya teman-teman. Bagaimana sih kita untuk menjadi influencer? Yaitu lewat cara hidup kita. Dimanapun kita berada, jadikan hidup kita sebagai pembawa berita kabar baik teman-teman. Nah di sini saya mau kasih catatan bagi teman-teman yang suka posting sosial media, yang suka main Instagram, Facebook, atau YouTube. Kita dapat menyebarkan berita-berita baik, memposting sesuatu yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera, yang bisa membuat teman-teman bisa diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan gitu ya. Nah, mulai aja dulu gitu ya, kayak Tokopedia gitu ya, dengan iklannya mulai aja dulu. Kita mulai aja dulu dimanapun kita berada, mulai dari Instagram kita mungkin, kita mulai posting berita-berita yang baik, kita mulai posting gaya hidup kita yang baik, kita mulai posting apapun yang dapat Tuhan ditinggikan lewat postingan kita. Nah, urutannya adalah mulai dari diri sendiri dulu. Teman-teman harus mulai berdamai dengan diri sendiri. Jadi teman-teman harus punya bahwa saya tuh adalah anak yang dikasihi Tuhan, anak yang mempunyai tujuan, anak yang mempunyai sesuatu pengaruh yang luar biasa. Kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri teman-teman. Nah, setelah itu kita harus dapat menginfluence keluarga kita. Karena keluarga adalah area terdekat untuk kita bisa dapat membuat influence. Kita nggak bisa ngasih influence ke orang lain tanpa harus memberkati keluarga kita. Kita harus berkati dulu kakak kita harus berkati dulu adik kita, mama, papa kita harus menjadi berkat di keluarga kita dimanapun kita berada. Dan urutan yang ketiga adalah di teman terdekat. Ketika kita bergaul dengan teman-teman ataupun kita ada di dalam suatu lingkungan komunitas, kita dapat menjadi influencer yang baik. Dan yang terakhir adalah ke banyak orang gitu ya. Sekarang dimudahkan sekali teman-teman lewat adanya sosial media, kita bisa dapat membuat semuanya yang jauh bisa lebih dekat gitu ya. Jadi pergunakan teknologi yang ada untuk kita menjadi influencernya Tuhan dimanapun teman-teman berada sekarang gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya bagikan pada hari ini, biar ini dapat menjadi berkat buat teman-teman semua. Tetap semangat, tetap punya tujuan yang baik, tetap memberikan berita positif, tetap menjadi influencernya Tuhan dimanapun kalian berada. Ingat, kalian diciptakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Yuk kita berdoa, kita mau tutup pembelajaran firman Tuhan ini. Kita mau tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang udah Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar lagi Tuhan, untuk menjadi teman sekerjanya Tuhan, untuk menjadi influencernya Tuhan. Biarpun kami dimanapun kami berada, Bapak Tuhan terus pakai kami untuk kami tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran Tuhan. Terus tanamkan hati sebagai hamba dan terus tanamkan tujuan kami, yaitu untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami memberkati teman-teman yang sudah mendengarkan firman ini, biar setiap firman ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih, kami mau tutup bungkus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.